bener. Sekarang. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. man taqala liya'lama ilma firallahu qabla ayyahum. Hadratul Qaramin hadirin jamaah alim dari berbagai masjid dan mushola, khususnya Al-Qaidiyah, para sepuh, para asatidz, para ustaz, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus mushola, para bapak ustaz, para santri serta jajaran, dan juga ketua kita Bapak Capayu, Bapak RT 01, Bapak Haji Sumandar, dan seluruh hadirin yang hadir yang semuanya insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Kembali kita pada bersyukur kehadirat Allah, di mana Allah memberikan kita nikmat yang maslahat, nikmat yang membawa manfaat. Sebab kalau bicara nikmat, tidak semuanya nikmat itu maslahat manfaat. Mun barang dahar ulah keke nyong ngeunah keke nikmat, ada daging babi ngeunah baik. Tapi kan belum tentu manfaat. Enggak setiap nikmat itu manfaat. Memang setiap nikmat yang ada usaha. Tetapi yang dimaksud adalah afiat. Di samping jasmaninya sehat, badan jasad, rohani juga sehat, sehingga antara jasad dengan roh saling berdampingan, saling mengikuti, saling menuruti. Ketika jasad ayat roh tidak berada. Kemana saya ayat ya cek roh ayat aja ketinggi biar coba kalau misalnya ribut rohani mengaji jasad Allah, jasad ayat wadah boleh enggak cek rohani kesal tolak diri pan. Jadi kalau rohani jasmani udah berpisah, udah berarti jasmani tidak lagi berguna. Maka saat ini alhamdulillah masih berguna. Punya teman saya masih ngopi bareng, duduk bareng, baru beberapa jam berpisah ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Saya sering sampaikan al-mautu ya'ti baghtatan, bahwasanya kematian tidak ada pemberitahu. Lalu kita berpikir di dalam hati, untung lain kali mulai semua haji itu. Kalau untung hidup kene, mana untungnya bisa pokore, baik pokore dunia maupun akhirat. Bahasa dunia adalah pokore. Namun dina
bertebaran di muka bumi Allah oleh neangan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kembali kita kepada materi fikih Fathul Qorib halaman 161, yaitu pasal tentang nisab emas. Pokoknya harus ada emas. Ya apalagi perempuan, ya perempuan paling hobi paling yaitu suka dengan emas, ya apalagi mas kawin. Nah, tapi ada yang tidak suka pakai lagi, yaitu mas kawin emas. Baik, kita awali dengan doa untuk mendapat tambahan rahmat dan maghfirah serta keberkahan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hikmatika wa sur alaina rahmataka ya rasulani wa Allahumma ta'ala bi tuhin alaihi. Jamaah rahimahullah, kita bicara emas, dan emas perak ini mewakili dari seluruh aksesoris yang disukai terutama oleh kaum awam. Besi tidak ada zakat, tapi di dalam jual beli besi ada zakat. Seperti kita bicara buah kurma, buah anggur, berbentuk buahnya apabila mencapai nisab maka wajib zakat. Apakah buah-buahan yang lain tidak wajib zakat? Wajib, tapi dalam bentuk perdagangan. Ya, misalnya jeruk bukan jeruknya, durian bukan duriannya, tapi jualan jeruk, jualan durian, jualan paya, jualan semangka, jualan buah-buahan. Kalau sudah mencapai nisab haul 1 tahun, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Hanya saja berbeda. Seperti ini emas, berbentuk emas, ya. Berlian yang lain diwakili, intan, mutiara semua. Tapi di antara sekian banyak perhiasan, maka dipilihlah yaitu emas dan perak. Ya, maka supaya kita lebih memahami apa yang terkandung di dalam perhiasan yang disebut emas, ya bahkan ketika menikah pun sering ditampilkan mas kawin berupa emas. Emang perlu emas baik saja mas kawin? Betul. Ya, najan batu ke sampai 1000 kibing. Besi mana 2 ton di mana dia kena? Ya, apapun yang ada nilai harga boleh dijadikan mas kawin. Dan ingat, mas kawin bukan untuk nikah, tapi hanya persyaratan kalau diminta sama calon istri. Yang kedua, kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, boleh dihutang. Ya, boleh dihutang. Cuma izin yang mana di video yang mana di video saya terima nikahnya Sulastri binti Jamal dengan mas kawin emas 10 gram hutang. Waduh, gak cukup. Kita panggil setel. Ingatkan hutang. Nah, jadi memang mas kawin itu yang ada nilai harganya. Wah, emas dan cuma seperangkat alat sholat itu mah tidak kawin ke orang itu mah. Iya malah buatan. Wih, macamnya mas kawin dengan seperangkat alat sholat. Kamu kenapa orang itu lagi? Ya, saudara ayam benar yang murah gitu. Ya, jadi mas kawin itu yang ada nilai harganya. Kenapa? Karena sesuatu saat andai kata kita dalam keadaan darurat, itu boleh dijadikan modal mas kawin.
istrinya sampai, kenapa bingung? Aduh nganggur ya neng, kerjaan di mana? Gak usah bingung kan, kita kan masih punya mas kawin. Nih neng Rino ikhlas, sedangkan buang modal. Alhamdulillah, dibawa aku Fadil ke pasar mana? Ke pasar Impres, dijual kawin deui. Kawin deui. Kita jeung modal, pemajikan mereka jeung modal Kawin. Enggak sih bakal kawin. Itu ya. Nah, jadi nisor emas adalah 20 miskol. Kalau bahasa Arab, Mekah, Baghdad, miskol itu adalah takaran daripada emas. Tapi kalau di Indonesia, ngebel terus pulsa. Miskol. Ya, bisa pulsa. Ya. Jadi dengan timbangan Mekah. Kalau bahasa Mekah disebutnya miskolan. Tapi kalau Indonesia 77,5 gram. Ini kita harus tahu, berarti kalau kita, istri kita punya emas 77,5 gram, setiap tahun ada terus di rumah, nggak dijual, nggak dihutang atau nggak dibelanjakan, maka wajib kalau udah 77,5 gram wajib mengeluarkan zakat. Tapi jangan curang. Ini berapa zakat? 77,5. Jual beli 2,5 gram. Berarti 75 doang. Berarti itu wajib cenanya. Dan 2 gram dijual. Curang kata pengarang. Ya. 20 miskol itu harus pas, tidak boleh kurang. Kalau lebih nanti ditambah lagi catatan. Ya, tidak boleh kurang. 1 miskol adalah 1/3/7 dirham, berarti 13/7. Singkat cerita, boleh mengumpulkan. Intinya adalah tadi 77,5 berarti itu zakatnya 2,5%. 1.025.000. Saya yakin kalau ada orang zakat uang hartanya 1 juta lalu dia mengeluarkan 25.000, saya yakin pasti ikhlas. Mulai udah bisa tanya 25.000. Rokok 1 bungkus 100. Refill. Itu. Tapi kalau 1 M ada. Ayah pikiran dia kamu apa sama ya? Jangan ambil. Iya, 1 M kamu motor, ya kan? Tapi kalau cuma 1 juta, 25.000, nggak apa-apa. Nah, 25.000, gitu. Ya. Jadi semakin banyak, semakin gede nilai zakat. Semakin sedikit, ya semakin tidak berkewajiban. Gara-gara ada kalimat nisab. Nisab itu kan artinya kapasitasnya. Kalau misalnya dia tidak mencapai nisab, berarti tidak punya kewajiban. Seperti orang punya emas cuma 50 gram sampai kapanpun seumur-umur kalau dia emasnya 50 gram berarti nggak mencapai angka 77,5. Dari situ tidak mencapai nisab berarti tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Yes. Wa fi nisab dhahabi rubul musrik. Nah, inilah yang tadi disebut 1 nisab emas zakatnya adalah 1/40, 1/40 yaitu sama dengan yaitu 1,937,5 gram. Jika emas yang dimiliki lebih daripada 20 miskol, lebih dari 77,5, maka kelebihannya harus dizakati sendiri meskipun sedikit. Contoh, emasnya ada 100 gram, keluarkan dulu yang 77,5, berarti sisanya berapa? Keluarkan. Gitu. Jadi bukan berarti yang 77-nya kelebihannya juga harus wajib zakat. Tinggal itu. Ya. Wabihi anisab bid'ah.
Wa nisabu bil warqi bi kasri ra'i wa huwa fiddatu mi'atan dirhamin. Kemudian nisab perak, ya kalau perak mah karena harganya juga jauh di bawah emas, ya. Bagaimana kalau perak? Perak mah 200 dirham. Berarti kalau menghitung bahasa Indonesia 543,35 gram. Adalah 544 supaya globalnya emasnya 544 gram. Zakatnya sama, kalau zakatnya yaitu 1/10, berarti sama 2,5% juga. Ya. Yang dimiliki 200 dirham maka harus dizakati juga meskipun sedikit. Jadi orang punya lebih. Kan kalau di sini nisabnya 543,35. Ini mah dia punya 600 gram. Berarti kan kekurangan, kelebihan daripada kapasitas nisab tetap dihitung. Wajib mengeluarkan zakat. Ya ini mah bagi dia usaha nyimpen halal namanya. Tapi kalau yang langsung menemukan emas batangan seketika nggak usah nunggu 1 tahun. Misalnya orang menggali emas, pongkor dapat dulu ya. Itu mah seketika dapat langsung. Ya, kalau orang yang memang kerjanya adalah menambang emas, pertambangan, itu mah seketika dapat, nggak usah nunggu 1 tahun. Kalau ini biasa pertolongan yang tadi dia udah ibaratnya berbentuk gelang, berbentuk cincin, berbentuk kalung, udah disebut biasa seperti itu. Ya. Nah, wala syai'a fil maksus min dhahabin aw fidatin hatta yablugo qoli suhu nisaba. Jika emas atau perak yang dimiliki itu campuran, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, kalau misalnya campur seperti emas Singapura campuran, kalau campuran ini harus lebih dari 77 kali supaya harganya sama dengan emas murni, ya, kecuali apabila murninya mencapai nisab. Jadi nisabnya dikias kepada yang memurnikan, gitu. Wala yasimu fi hulihil mubah zakatun amal muharramu kasiwarin wa qarqalin lirajulin wa unsa farasibu zakatun. Perhiasan yang mubah. Nah, kan di sini ada lawannya ya. Kalau pasti haram lawannya. Kalau wajib dengan sunnahnya, kalau mubah dengan makruhnya. Ada mubah, ada makruh. Ada suka, ada tidak. Ada senang, ada susah. Itu pasangan namanya. Ya. Bagaimana perhiasan yang mubah? Tidak wajib dizakati. Karena mubah mah sesuatu larangan tidak ada, perintah tidak ada. Ya, yang mubah. Motor, mobil mubah. Wajib jalan mobil henteu. Dilarang henteu. Berarti mubah. Itu ya termasuk yang sesuatu baik istilahnya itu adalah mahal maupun dia murah, berat atau ringan sama. Kalau kita bicara hukum mubah, jadi mubah oke-oke saja, membelinya tidak dapat pahala, tidak membelinya juga tidak dosa. Itu hukum daripada mubah. Ya, itu. Sedangkan perhiasan yang haram, ada perhiasan yang haram, itu wajib dizakati. Mana? Misalnya gelang kaki. Orang mah gelang biasanya kan di tangan, ini mah di kaki geng-geng ya. Nah, karena India ya, India. Kebanyakan orang India mah pakai gelangnya di kaki. Tapi cerita di Indonesia ada, tapi di suku lalaki itu benang, cacingan kan. Ya. Gelang kaki milik lelaki atau waria. Ada yang tahu waria? Nah, warna ini terkena dia. Yang pagi apa? Waria. Mana
manusia jadi-jadian. Lamun ti urang lalaki, lamun ti penting kata-kata wanita singkatan. Jadi wanita tadi yang mungkin aslinya mah laki-laki, tapi gayanya dandannya seperti perempuan. Gitu. Ya, sebenarnya sih kalau Allah sudah menjelaskan tidak menciptakan yang model jenis ketiga, tidak. Allah hanya mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Kalau misalnya tiga bingung mau dipasangkan kemana coba? Ada dua apa? Pasangan. Tapi kita lihat kisahnya di zaman Nabi Lut alaihi salam. Siapa itu Nabi Lut? Keponakan Nabi Ibrahim. Ketika memiliki umatnya juga sama LGBT. Laki-laki tidak senang kepada perempuan, malah senangnya kepada sampai malaikat merupakan anak muda yang tampan diseru anak buahnya umatnya Nabi Lut. Istrinya terlibat, anaknya terlibat, ya akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hujan buah mengatakan. Kalau kita bicara tak itu anak Nabi, pemajikan Nabi, anak Nabi pemajikan Nabi tapi belum ya. Apalagi yang bukan anak Nabi, yang bukan istri Nabi. Eta anakna atau kamu cucu Nabi. Anak Nabi itu. Ya, makanya apa yang menjadi sebuah kebenaran adalah orang yang memiliki takwa, dan takwa juga tidak akan ada dalam dada manusia sebelum orang tersebut merasakan haus dan harus dimana itu mana sih kalau orang butuh masa sekarang lapar betul depan gitu. Air batur mah lapar karena susah. Orang-orang lapar karena susah. Tapi kita Ramadan kemarin lapar haus bukan karena susah, tapi karena ibadah. Pan tujuannya kepada cak Allah, la'allakum tattaqun. Dengan haus dan lapar puasa teh diharapkan muncul hadir tumbuh yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu. Bohong orang bicara takwa kalau tidak puasa, kalau tidak merasakan haus dan lapar. Ya, makanya orang yang lapar, gelisah, tidur mual mata tiga, semua tidur. Tapi lamun sebut betul, lapar teling pula sebelum pula. Makanya itulah makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Beda orang yang ucap mau lapar. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya insyaallah akan membahas tentang tijarah. Apa itu tijarah? Perdagangan, ya. Apa saja yang didagangkan, apapun dagangnya, kalau memang mendapat mati, mendapat nilai keuntungan dan mencapai nisab, maka tetap nanti wajib zakat, kecuali dagang tuyul bulan. Ya, mudah-mudahan insyaallah harapan kita ketemu lagi malam Kamis tentunya dalam keadaan sehat. Saya